Jadi kita mau ucapkan ini sebagai kritik mendasar. Bahwa Jokowi sedang merusak demokrasi, itu poinnya tuh. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onderdil. Jadi Jokowi mengerti bahwa dia tidak aman dengan onderdil dan mesin-mesin. Maka onderdilnya dia preteli kan. Jadi sebetulnya ada kecemburuan pada Pak Jokowi itu. Dia lihat mantan presiden punya partai semua tuh. SBY punya partai, maka masih mampu untuk mengendalikan putih. Ibu Mega punya partai, dia nggak punya partai. Jadi semacam rasa rendah diri yang kemudian berubah menjadi keangkuhan. Yang dia rusak bukan Golkar, yang dia rusak adalah demokrasi kita itu. Bahwa Golkar memang benar, Kang Sori, iya dia cuma pelatih, iya tapi dia sudah hidup di situ terengah-engah, terseok-seok. Harusnya Jokowi katakan perkuat Golkar, bukan rusak. Itu pelajaran di kita. Jadi kita mau ucapkan ini sebagai kritik mendasar. Bahwa Jokowi sedang merusak demokrasi, itu poinnya tuh. Partai-partai punya persoalan dengan pidana atau video-video tertentu yang akan dipakai buat nomor ya itu soal pribadi mereka tuh. Melanggar hukum pidana iya, tapi Jokowi melanggar etika politik, melanggar konstitusi. Kan ini the maximum of all crime, itu melanggar konstitusi. Jadi kita mesti fokus kembali pada Jokowi sedang merusak demokrasi. Itu dasarnya. Di depan saya ada karpet. Semua orang menganggap kalau dia berdiri di atas karpet itu artinya dia berdiri di surga. Karena karpet itu semacam metafisik, metafor dari surga yang lembut injak-injaknya. Tapi kenapa mesti didekorasi? Ya supaya terlihat betul-betul indah. Tapi ada slang di orang Amerika bilang called on the carpet. Diminta datang ke karpet artinya akan dihukum itu. Metafor begitu. Erlangga diminta ke istana berdiri di atas karpet artinya akan dihukum. Caimin akan diminta datang ke istana di atas karpet artinya akan dihukum. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat secara sublim aja itu betul, metafisika Jawanya itu muncul, yaitu kebengisan itu yang disembunyikan. Bahkan dia sebutin bahwa setiap kali saya ada di Istana Negara saya mencium bau kolonial di Bogor segala macam. Bukan dia mencium, dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu, dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial, memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang nggak dipecah belah oleh Jokowi coba? Jadi sempurna Jokowi hidup di gedung-gedung kolonial dan sempurna dia praktekkan politik kolonial, divide et impera. Terima kasih. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuai lah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Oke, silakan survei apa saya membodohi apa mencerdaskan. Terima kasih. Kan dia bilang saya tidak laku dijual. Gak laku dijual itu karena kamu gak sanggup beli itu soalnya. Kalau tahu harganya. Saya malas beli karena abang itu murah sekali. Ya, dan lagi ginilah, gak ada yang menang dalam pilpres kemarin. Yang menang itu kejahatan. Kalau saya ya, kenapa saya bilang yang menang kejahatan? Karena sejak awal semua kejahatan itu terang dan vulgar. Jangan ada yang membusungkan dada sebagai pemenang. Bukan calon yang menang kemarin. Yang menang kemarin Dajjal kalau menurut saya. Kalau bahasa orang kalah ya begini, ya kan? Yang menang kita itu, menang Pak secara moral. Enggak, jangan dulu. tuduh saya kalah. Saya nggak bilang, saya nggak menantang Anda menang. Nggak, aku mau Tapi cerita. jangan bilang orang kalah. Yang menang soal itu, pilpres sudah selesai bos. ini saudara Jangan saya. bawa ke pilpres. Ini ketua Nggak. Bapilu. Dan dia kerja keras untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau Anda mau Kita bicara sama-sama, siapa bro, menang, ya. siapa kalah, kita ini sudah menghadapi kemarin itu negara dan Makanya kekuasaan. ini Dan ada- kita masih menang. Ada hubungannya Jadi dengan Partai terminologi Golkar. menang Kalau menurut itu, saya, jangan soal siapa yang kemudian diputus MK. Bullshit. Omong kosong. kalau nih bro, menurut saya yang pantas jadi ketua umum Golkar beliau ini. Dibanding Bahlil mah kecil dibanding beliau. Iya. Saya tahu Enggak, track recordnya. ini yang persoalan pernyataan tadi saya. kan, Anda kan bicara menang kalah. Yang tanding kemarin bukan lu bos, lu nothing dalam proses kemarin. Oh nggak bisa. Nothing Weh, lu. saya Enggak, bos. bagian tim Aduh. strategis bro. Kalau Bos. yang ngomong,
Kalau kamu kalah, Bos. nggak usah ngomong banyak. Emang lu sumber, aku Nggak tahu. bisa. Gua I kerja know. keras, orang-orang gua kerja keras. Lu gimana sih? Aduh, Oke. udahlah Nggak bisa bos. ngomong Oke, Anda oke, bilang oke. Anda pemenang, Anda penting dalam proses kemarin. You are nothing. Ini pemenangnya nih. Jangan beri kepala. Ini yang gitu kerja loh. keras nih saudara gua Hanya nih. karena Anda berada dalam kelompok orang. Emangnya di tim pemenangan kemarin yang bicara pemenangan? Kagak. Yang bicara itu dekat Blok M sana. Biar kita semua terbuka gitu loh. Yang bicara itu di mana? Di Kemendagri. Mau di mana lagi? Dusta mana lagi yang mau kau buat rakyat, bos? Oke. Ah, Ini Saya kan mau pulang nih. tuduhan-tuduhan Gini. yang tak berdasar. Karena kalah dia pasti ngomongnya begini. Apalagi petugas partai. Kita ini menang, Pak. Karena kita punya moralitas. Bang Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Ya, Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger onderdil. Debat panas terjadi antara pengajar filsafat Rocky Gerung dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sudah terjadi beberapa kali. Bahkan beberapa hari lalu sempat viral debat panas antara keduanya hingga nyaris adu jotos. Debat panas antara Rocky Gerung dengan Sylvester Matutina itu terjadi saat keduanya tampil di program Rakyat Bersuara yang disiarkan secara langsung oleh Indus TV Selasa 3 September malam. Insiden tersebut menarik perhatian publik setelah Sylvester terlihat emosional dan melontarkan kata-kata kasar kepada Rocky. Debat bermula ketika Sylvester mendesak Rocky untuk menunjukkan bukti atas tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo terlibat dalam cawe-cawe pada Pilkada serentak 2024. Rocky merespon dengan mengutip asas hukum Pacta Sunt Servanda yang artinya perjanjian harus ditepati. Namun jawaban tersebut dianggap oleh Sylvester sebagai tidak konkret dan tidak menjelaskan secara langsung pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Ketegangan semakin meningkat ketika Rocky menyebut Sylvester bodoh karena dinilai tidak memahami prinsip yang ia sampaikan. Hal ini memicu emosi Sylvester yang kemudian mendekati Rocky sambil memaki dengan kata-kata seperti bangsat dan goblok. Meskipun pembawa acara Aiman Wicaksono mencoba meredam situasi, Sylvester tetap melontarkan makian kepada Rocky hingga acara terpaksa dihentikan sementara untuk jeda iklan. Perdebatan panas antara Rocky Gerung dengan Sylvester Matutina yang viral di media sosial beberapa hari belakangan ini menjadi sorotan publik. Namun, sikap tenang yang ditunjukkan Rocky Gerung saat menghadapi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu yang terlihat meluapkan emosi dengan perkataan keras dan kasar mengundang pujian warganet. Kecerdasan emosional Rocky dinilai luar biasa karena meski dihadapkan pada provokasi, ia tetap santai dan tak terpancing amarah. Perdebatan yang terjadi dalam sebuah diskusi publik tersebut menyulut respon netizen. Banyak dari mereka yang mengomentari cara Rocky merespon dengan tetap fokus pada argumen tanpa membalas emosi Sylvester. Beberapa netizen bahkan menyebut Rocky sebagai contoh orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Luar biasa Rocky, walaupun dikerasi, dia tetap tenang. Ini yang namanya smart dan berkelas, tulis seorang netizen di Twitter atau di X. Netizen lainnya pun bertanya-tanya bagaimana caranya memiliki kecerdasan emosional seperti yang diperlihatkan oleh Rocky Gerung. Kalau semua orang bisa mengendalikan emosi kayak Rocky, mungkin debat-debat kita lebih sehat, komentar akun lainnya. Dalam perdebatan tersebut, Sylvester terlihat beberapa kali menyerang dengan kalimat bernada tinggi dan agresif, bahkan memaki hingga nyaris memukul Rocky Gerung. Namun, Rocky menanggapinya dengan santai dan sikap tenang. Hal ini membuat banyak orang merasa kagum.